Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pemirsa Siak TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita, yang kadang kita tidak sadar akan nikmat yang sedang kita nikmati, sehingga kita kurang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Selawat bering salam kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga rasa sayang, rasa rindu kita kepada baginda Rasul bisa tersampaikan sehingga kita bisa bertemu dengan baginda Rasul dan syafaat baginda Rasul nanti di yaumil akhir. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pemirsa Siak TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam melaksanakan suatu perbuatan, sesuatu kegiatan, kita haruslah mengerti apa yang kita lakukan ini benar atau salahnya, sehingga kita bisa mengetahui langkah selanjutnya dalam melaksanakan kehidupan. Karena tanpa kita sadari, ada hal-hal tertentu yang kita salah dalam melaksanakan perbuatan kita, terutama ibadah. Baginda Rasul bersabda yang berbunyi, utubul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi ada suatu kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimah untuk menuntut ilmu supaya dalam melaksanakan kehidupan tidaklah salah. Ada beberapa pedoman bagi kita kaum muslim dan muslimah. Pertama, pedoman kita adalah Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasul. Di situ sempurna seluruh aturan kehidupan bagi kaum muslimin dan muslimah. Kemudian disempurnakan oleh hadis Rasulullah. Dan salah satu ilmu yang harus kita pelajari adalah bagaimana membina rumah tangga yang baik dan benar. Banyak sekali kaum muslimin dan muslimah, terutama para muslimah, para istri, kurang mengerti bagaimana cara atau kapan dia menjadi seorang istri atau kapan dia sudah lepas dari statusnya sebagai istri. Di dalam suatu pernikahan, setelah ijab kabul dilaksanakan, para suami membacakan taklid talak. Ada beberapa hal atau beberapa poin yang ditentukan di dalam pelaksanaan ijab kabul. Ini kalau pemirsa semuanya kita lihat di buku nikah, ada buku nikah untuk suami dan buku nikah untuk istri. Kemudian kita lihat di dalam buku nikah pada poin terakhir ada yang namanya sigat taklik. Dalam sigat taklik ini adalah janji suami kepada istri. Di dalam sigat taklik ini janji suami kepada istri ada beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh suami. Pertama, meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut. Tidak memberikan nafkah wajib kepada istri 3 bulan lamanya. Menyakiti badan atau jasmani istri. Membiarkan atau tidak memperduli istri selama 6 bulan atau lebih. Di sini ada 4 poin hal yang harus atau hal yang dijanjikan oleh suami pada saat ijab kabul. Dan poin inilah yang sering terjadi kesalahpahaman dalam masyarakat. Beranggapan apabila suami sudah meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa memberikan nafkah lahir batin,
mereka merasakan bahwa sudah menjadi janda. Padahal poin ini masih ada kata kuncinya di belakangnya, yaitu dan karena perbuatan saya tersebut istri tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan, istri saya membayar 10.000 sebagai iwat pengganti saya dan jatuhlah talak 1. Pemirsa muslimin dan muslimat dimanapun berada. Jadi dalam taklik talak ini ada 4 poin janji suami kepada istri dan ada kunci di situ. Kuncinya adalah apabila istri tidak ikhlas dan ridho dan mengadukan ke pengadilan dan aduannya diterima, istri membayarkan uang iwat 10.000 kepada pengadilan, maka jatuhlah talak 1. Jadi walaupun suami telah ingkar terhadap janjinya kepada istri, tetapi istri tidak pernah mengadukan ke pengadilan, maka dianggap istri tersebut ikhlas dan ridho terhadap perlakuan suaminya, dan tidaklah jatuh talak suami. Jadi sampai kapanpun suami pergi dan istri tidak pernah mengadu, maka statusnya tetaplah istri. Sehingga jangan sampai terjadi pernikahan kedua pada saat istri merasa bahwa dia sudah janda. Karena apabila terjadi pernikahan kedua dengan laki-laki lain, padahal suami tidak pernah mengucapkan talak di pengadilan ataupun di rumah, maka pernikahan keduanya tidaklah sah. Pemirsa Siak TV dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan kaum muslimat berbahagia. Maka begitu pentingnya ilmu di dalam melaksanakan kehidupan, terutama dalam melaksanakan hubungan keluarga, supaya apapun yang kita laksanakan berkah di mata Allah, berkah di mata negara, berkah di mata masyarakat. Saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dalam kehidupan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.